Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, dimanapun Anda berada, tetaplah semangat ya belajarnya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Sebelum kita mulai, jangan lupa mempersiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sahabat rumah belajar, tahukah kamu teks yang berisi prosedur atau petunjuk kerja sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari? Misalnya tentang cara membuat sesuatu seperti makanan, kerajinan, akun media sosial, pembuatan KTP atau SIM, tata cara melakukan ritual ibadah, prosedur menggunakan serta mengoperasikan suatu aplikasi seperti fitur aplikasi rumah belajar, aplikasi belanja online atau daring, dan lain sebagainya. Jika sahabat rumah belajar cermati dengan seksama, dalam teks prosedur terdapat tujuan serta langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut atau sistematis. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah tersebut harus ditetapkan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Teks prosedur dapat didefinisikan sebagai jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan yang berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini menerangkan bagaimana seseorang menampilkan serangkaian proses yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui dari teks prosedur ini. Yang pertama adalah tujuan kegiatan. Yang kedua adalah bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga ada langkah-langkah atau tahapan proses pengerjaan yang berurutan. Jika tidak runtut, berarti itu bukan merupakan teks prosedur, melainkan berupa tips. Dan yang keempat, ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan proses tersebut. Nah, selain memahami ciri-ciri dari teks prosedur, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari teks prosedur tersebut. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang menyajikan prosedur yang hanya ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Dan yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah jenis teks yang langkah kerjanya tidak terlalu ketat, atau dengan kata lain, langkah kerja pada teks protokol dapat diubah. Langkah-langkah tidak harus dilakukan secara urut, karena tidak saling berkaitan. Meski urutan langkah diubah, tujuan yang diharapkan tetap bisa terpenuhi. Dan yang ketiga adalah jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Sahabat rumah belajar, nah itu tadi adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Selanjutnya, yang kita harus ketahui, semua jenis teks prosedur itu memiliki struktur dan secara keseluruhan strukturnya hampir sama. Jadi, struktur dari teks prosedur ada 3. Yang pertama, berisi tujuan. Di bagian tujuan merupakan pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan. Dan struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Nah, bagian ini adalah bagian inti. Bagian ini menjelaskan tahapan-tahapan atau petunjuk yang ditempuh agar suatu tujuan tercapai. Pada teks prosedur, langkah-langkah merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk yang disampaikan telah dilaksanakan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, artinya bisa dipakai dan juga bisa tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh dari teks prosedur berikut. Sahabat rumah belajar, di sini sudah ada contoh teks prosedur. Silahkan dicermati terlebih dahulu.
Bila kita amati sekilas, terdapat beberapa bagian dari teks tersebut, yaitu judul, paragraf pengantar, dan poin-poin pokok yang dijabarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah struktur tujuan dalam teks tersebut? Ya, benar. Struktur tujuan terdapat pada bagian judul sampai paragraf pertama. Isi tujuannya yaitu menginformasikan cara mematikan komputer dengan baik dan benar. Lalu, di manakah struktur yang kedua? Ya, tepat sekali. Struktur langkah-langkah terdapat pada poin 1 hingga 8. Dan di manakah bagian penegasan ulang? Ada yang tahu tidak? Jawabannya tidak ada. Ingat, struktur penegasan ulang bersifat opsional. Artinya, boleh dipakai atau tidak. Sahabat rumah belajar, mudah sekali kan cara menganalisis strukturnya? Oh iya, pertanyaan terakhir sebelum video ini kita akhiri. Kira-kira termasuk jenis yang manakah teks prosedur tersebut? Apakah teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, atau teks prosedur kompleks? Baik, silahkan tuliskan jawaban pada kolom komentar di bawah ini. Saya Ahmad Hambali dari SMA Negeri 1 Sragen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.